Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, di sebagian besar perguruan tinggi, KKN merupakan salah satu program yang wajib diikuti oleh mahasiswa dalam rangka mencapai kelulusan di tingkat strata 1 atau S1. Dengan KKN yang merupakan salah satu dari 3 tridharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian, pengabdian masyarakat ini diwujudkan dalam KKN. Dengan ber-KKN tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan apa-apa yang sudah didapatnya selama masa perkuliahan dan itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat di lokasi KKN atau kuliah kerja nyata tersebut. Selain mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapat di masa perkuliahan, di saat KKN mahasiswa juga bisa belajar secara langsung, tidak lagi belajar di dalam ruangan atau di dalam kampus. Dia akan belajar langsung di luar kampus, di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi kehidupan masyarakat, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, menyelesaikan permasalahan atau apa yang ada di masyarakat. Bisa juga terlibat dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat dan juga tempat lokasi dia ber-KKN, dan hal tersebut dia akan langsung dapatkan di lokasi KKN ketika dia melakukan pengabdian masyarakat ber-KKN tersebut. Lalu apa saja sih yang harus dilakukan mahasiswa ketika menghadapi atau mengikuti KKN? Berikut kita akan bahas apa-apa yang perlu dipersiapkan dan apa-apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar KKN bisa berjalan dengan sukses. Yang pertama, kenali teman-teman satu kelompok Anda. KKN biasanya dibagi atas beberapa lokasi dan di setiap lokasi terdiri dari satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Nah, ketika kita mau menghadapi KKN, maka kenali dulu teman-teman satu kelompok kita agar bisa menjalin hubungan baik, saling mengenal, agar bisa saling akrab gitu ya. Dan di sisi lain ya, agar bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga nanti ketika pelaksanaan KKN bisa membagi tugas karena sudah sama-sama tahu mana kelebihan-kelebihan dari teman-teman ya, dan mana kekurangan-kekurangan yang mungkin nanti tidak bisa dilakukan oleh teman-teman kita. Dan kenali teman Anda ini merupakan langkah yang paling awal untuk kita sukses ber-KKN. Setelah mengenali teman-teman satu kelompok, langkah selanjutnya adalah kenali lokasi. Mengenali lokasi bisa dengan survei lokasi dalam beberapa hari misalnya, atau beberapa minggu ya sebelum pelaksanaan KKN. Dalam survei lokasi biasanya kita sekalian saja mencari tempat tinggal nanti untuk selama pelaksanaan KKN ya, berupa rumah misalnya yang untuk kita bertempat tinggal selama KKN. Di sisi lain ya, dalam survei tersebut juga kita bisa menggali informasi ya, selain juga mengamati apa yang ada di desa. Kita juga bisa mendatangi tokoh-tokoh masyarakatnya, misalnya kepala desanya gitu ya, atau misalnya ada orang yang dituakan di desa tersebut dan lain sebagainya. Dan dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut ya, kita dapat menggali informasi, dan informasi itu nantinya akan kita jadikan sebagai dasar untuk kita menyusun program-program kita selama KKN di sana. Selanjutnya, persiapkan keperluan selama KKN. Keperluan di sini terdiri dari keperluan pribadi dan juga keperluan kelompok. Nah, keperluan pribadi misalnya keperluan untuk makan, minum ya, cuci, mandi, termasuk juga obat-obatan ya, itu juga harus diperhatikan. Selain itu juga keperluan kelompok, misalnya yang terkait dengan tempat tinggal, misalnya bagaimana lampu ya, penerangan, bagaimana misalnya keadaan tempat tinggal tersebut, apa-apa saja sih yang perlu dilengkapi, dan ini nantinya akan dibagi tugas gitu ya, untuk membawa
peralatan-peralatan sesuai dengan apa yang diperlukan ya selama KKN di sana. Lalu langkah yang selanjutnya membuat program. Program harus didasari dari observasi atau pengamatan kita terhadap lokasi tempat kita ber-KKN. Jadi melalui survei yang sebelumnya kita lakukan itu juga sudah bisa menjadi dasar pembuatan program kita. Disempurnakan nanti ketika hari-hari pertama kita masuk ke lokasi KKN, kita lanjutkan pengamatan kita sehingga program-program yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan di lokasi KKN tersebut. Jangan sampai membuat program yang sia-sia atau membuat program yang tidak akan bisa kita laksanakan, atau program tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat nantinya. Sehingga dalam membuat program, hal yang paling penting dilakukan dulu, kita amati apa yang sudah ada di lokasi tersebut. Jangan sampai membuat program yang sebenarnya sudah ada di sana. Sehingga sehingga apa yang sudah ada di lokasi tersebut cukup kita terlibat dalam pelaksanaan program tersebut yang merupakan program yang sudah ada di lokasi tersebut. Di sisi lain kita juga harus bisa terlibat untuk mengembangkan program-program yang sudah ada di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang belum ada di sana ya bisa kita adakan, tapi ingat dengan pertimbangan itu harus memperhatikan bagaimana tanggapan masyarakat di sana dan juga bagaimana dukungan dari masyarakat di sana. Jangan sampai apa yang tidak menjadi keperluan atau kebutuhan masyarakat di sana kita paksakan untuk diadakan di sana. Di sisi lain kita harus juga mempertimbangkan waktu, karena waktu kita ber-KKN biasanya diberikan hanya sekitar 2 bulan, dan 2 bulan ini juga harus menjadi dasar dalam pelaksanaan program kita. Jangan sampai program kita adalah program yang sangat lama dan ketika kita selesai KKN kita tinggalkan dan program itu tidak bisa berlanjut lagi. Ini juga harus kita pertimbangkan, sehingga misalnya program yang harus dengan jangka panjang itu harus kita persiapkan juga bagaimana agar ketika kita selesai di sana program ini bisa tetap dilanjutkan oleh masyarakat di sana. Selanjutnya, ketika itu semua sudah kita lakukan, hal yang penting juga untuk diperhatikan adalah membuat kesan pertama. Bagaimana kehadiran kita di lokasi KKN tersebut membuat kesan pertama yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat dalam menerima kita terbuka, senang ya, bahagia, tidak menjadi beban di tengah-tengah masyarakat karena kesan pertama yang baik dari kita tadi. Kesan pertama begitu menentukan, karena selanjutnya apa-apa yang kita lakukan di sana tergantung nantinya dari kesan pertama. Ketika kesan pertama kita buruk di mata masyarakat, maka selama 2 bulan kita ber-KKN di sana nantinya masyarakat tidak lagi berposisi sebagai yang mendukung kita untuk ber-KKN di sana, tapi berubah menjadi yang menguji kita, yang menginginkan kita gagal misalnya ya, atau berubah menjadi yang mencari-cari kesalahan-kesalahan kita selama kita ber-KKN di sana. Jadi penting membuat kesan pertama yang baik. Lalu terkait dengan tempat tinggal kita atau posko, biasa disebut sebagai posko ya. Buat kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan KKN di posko kita. Misalnya ada spanduk di depan menandakan bahwa itu posko mahasiswa KKN. Terus juga ada struktur kepengurusan di tingkat kelompok ya. Juga ada misalnya di dalam kita masukkan kita buat seperti program gitu kan ya, dalam ditempel di dinding ya, program-program selama kita KKN, baik itu program misalnya selama 2 bulan di sana atau program rutinan yang misalnya rutinan itu harian atau mingguan ya selama kita ber-KKN di sana, beserta keterangan pencapaian target dari program-program tersebut. Nah, di samping itu juga misalnya ada keterangan kehadiran yang kita tempel di depan sehingga masyarakat yang berkunjung atau bertamu bisa mengetahui ya apakah kita ada di lokasi KKN atau misalnya kita sedang izin pulang dari lokasi KKN. Lalu yang juga sangat penting kita perhatikan,
adalah etika kita selama ber-KKN di sana. Etika di sini misalnya menyangkut bagaimana sikap kita ya. Sikap kita ketika berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Bagaimana misalnya apakah kita santun ya, sopan ya, tidak kata-kata yang kita keluarkan tidak menyinggung perasaan masyarakat misalnya kan ya. Ini juga terkait dengan bagaimana kemampuan komunikasi kita, komunikasi verbal yang dengan kata-kata, juga komunikasi yang nonverbal ya, dengan gerak tubuh kita. Jangan sampai gerak tubuh kita atau ekspresi wajah kita ini sering tidak cocok lah di masyarakat. Misal ekspresi wajah nih suka cemberut misalnya kan ya, ini nanti bermasalah ya di tengah-tengah masyarakat ya. Nah selain itu juga kita harus perhatikan bagaimana penampilan kita ya, cara kita berpakaian. Pakaian kita harus sopan, harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar. Jangan sampai karena pakaian kita nantinya ya ini jadi sesuatu yang negatif di pandangan masyarakat selama kita ber-KKN di sana. Juga harus diingat bahwa selama KKN kita harus berani tampil ya, berani terlibat ya. Jadi kesampingkan dulu malu-malu kita itu gitu ya. Ketika kita terjun ke masyarakat ya, malunya itu ya kalau bisa sih jangan dibawa gitu ya. Sehingga kita selama KKN di sana bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat, bisa tampil dalam kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan juga bisa melaksanakan program-program yang sudah kita susun sebelumnya. Selama melaksanakan KKN, buatlah misalnya evaluasi secara rutin ya, atau berkala ya, bisa harian misalnya ya, bisa juga beberapa hari sekali atau 1 minggu sekali misalnya melakukan evaluasi apa-apa saja sih yang sudah dilakukan ya, terus masalah-masalah apa yang dihadapi, terus misalnya ke depan ya bagaimana sih cara-cara supaya masalah-masalah tadi tidak lagi jadi kendala, tidak mengganjal, bagaimana ke depan supaya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka ini diperlukan evaluasi secara rutin sehingga dari hari ke hari KKN kita makin berkualitas, bukannya makin menurun ya. Jadi mulai dari pertama KKN-nya makin membaik sampai akhir. Jangan sampai, ini juga sering terjadi ya, pertama itu bagus ya, sampai ke akhir, makin ke akhir itu makin menurun. Ini jangan sampai terjadi. Yang sering terjadi juga ketika KKN adalah terkait dengan konflik ya. Baik itu konflik yang sering terjadi, konflik antar anggota di kelompok gitu ya, apalagi konflik dengan masyarakat. Oh ini jangan sampai terjadi ya. Jadi harus menghindari konflik tersebut. Dan apabila terjadi juga konflik misalnya anggaplah di kelompok kita misalnya, kita juga harus bisa memanajemen, mengendalikan konflik tersebut agar tidak membesar ya, agar bisa diselesaikan di internal kelompok tersebut. Jangan sampai keluar ya dan semakin membesar nantinya, sehingga itu nanti bisa mengganggu aktivitas kita selama ber-KKN. Apalagi yang tadi ya, yang konflik dengan masyarakat, jangan sampai terjadi. Jaga hubungan baik dengan masyarakat, jaga keharmonisan dengan masyarakat, sehingga kita bisa lancar dan sukses dalam melaksanakan KKN di lokasi KKN kita tersebut. Selanjutnya, jangan lupa ya mendokumentasikan setiap aktivitas kita selama ber-KKN. Jadi dokumentasi ini penting ya, karena saat ini ya dokumentasi itu menjadi bukti yang sahih lah tentang kegiatan-kegiatan kita selama ber-KKN. Kalau cuman mulut ya, kalau cuman tulisan ya, ini ya tidak tingkat kepercayaan orang terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita tulis itu kan termasuk rendah ya. Tapi kalau diperkuat dengan adanya dokumentasi tersebut ya, maka itu merupakan bagian yang sangat kuat nantinya ketika kita membuat laporan KKN kita. Dan selanjutnya ya, ingat laporan KKN harus dibuat ya. Jangan sampai laporan KKN itu dibuat nanti setelah selesai melaksanakan KKN ya. Itu kekeliruan yang sering kali terjadi ya. Laporan KKN itu kan ada laporan yang sifatnya kelompok gitu ya, ada laporan yang sifatnya individu ya. Itu bisa diisi ya atau dibuat
setiap hari ya ketika kita melaksanakan KKN. Jadi sambil ber-KKN sambil membuat laporan. Oh, misalnya hari ini kita melaksanakan apa saja, ya tulis saja di kegiatan-kegiatan kita di dalam laporan tersebut ya. Nanti setelah selesai KKN kan kita tinggal menyempurnakan saja lagi laporan kita tersebut dan sudah siap untuk kita serahkan kepada supervisor atau dosen pembimbing lapangan kita ya, atau panitia KKN gitu. Jangan sampai nanti kalau sudah selesai baru membuat, dan ini nanti akan lama dan kita akan susah juga ya mengingat apa-apa saja sih yang sudah kita lakukan ya selama kita ber-KKN. Dan terakhir ya, dan ini yang paling penting ya untuk kita perhatikan ketika kita melaksanakan KKN adalah membuat kesan akhir yang positif ya. Jangan sampai kesan akhir kita negatif ya, sehingga dalam melaksanakan KKN di sana kita dikategorikan sebagai sebagai mahasiswa yang ber-KKN dengan gagal di sana gitu ya, karena kesan akhir itu yang nanti akan jadi hasil atau penilaian selama kita ber-KKN di sana ya. Ada istilah seperti misalnya ketika Anda pergi jangan pernah menutup pintu ya. Ini maksudnya bukan ketika kita pergi nanti pulang dari KKN kita nggak boleh nutup pintu, enggak ya. Maksudnya ya ketika kita selesai KKN dan kita pulang ya jangan sampai menutup pintu. Itu maksudnya jangan sampai membuat penilaian jelek, penilaian tidak baik, kesan yang negatif ya dari orang-orang atau masyarakat yang ada di sana terhadap kita ya, sehingga itu membuat kita nanti tertutup untuk kembali ke sana ya. Orang tidak akan terbuka untuk menerima kita kembali ke sana, dan orang tidak akan menaruh penghargaan atau respect terhadap kita yang sudah melaksanakan KKN 2 bulan di sana dikarenakan kesan terakhir yang negatif tadi ya. Sehingga buatlah kesan akhir yang positif, yang baik ya, sehingga bisa mendapatkan ya penghargaan lah dari masyarakat. Masyarakat senang, masyarakat melepas kita dengan dengan kebahagiaan karena kita sudah melaksanakan KKN di sana. Tapi di sisi lain mereka juga akan merasakan kesedihan ya ketika misalnya harus berpisah dengan kita dan karena kita pulang tadi gitu ya. Dan itu yang harus diperhatikan baik-baik. Oke, baik ya, itu tadi ya apa-apa yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan KKN. Semoga ini bisa diterapkan ya, bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang mungkin sedang atau akan melaksanakan KKN sebagai salah satu keharusan sebagai seorang mahasiswa untuk mencapai gelar S1 ya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.